Dr. Sofyan Hadi. Oke, selanjutnya pemantik yang ketiga, Bapak Eko Pugu Prasetyo, SHMH. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. 15 menit, Pak, dari sekarang. 15 menit. Tunggu, Pak. Pak Pugu. Oke, terima kasih atas waktu yang Pak Pugu. ini masih unmute. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. 15 menit, sekarang 11.27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, Profesor Dr. Slamet Suhartono, SHMH. Yang saya hormati, Ibu Dr. Endang Prasetyawati, SHMHum. Yang saya hormati, Ibu Kaprodi Dr. Yovita Ari Mangesti, SHMH. Yang saya hormati, Dr. Sofyan Hadi, SHMH. Yang saya hormati para hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan materi di dalam FGD ini dengan judul Perlindungan Konsumen terhadap Anak, Makanan dan Minuman dalam Perspektif Pidana, Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Luar biasa, semuanya rasanya sudah diborong oleh Ibu Dr. Endang dan Pak Sofyan. Sungguh pun begitu, saya mencoba dari perspektif yang lain dari hukum pidana. Kalau kita bicara aturan, sepertinya semuanya telah diatur. Tetapi saya mau flashback ke belakang. Bagaimana sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Ketika itu krisis moneter datang di tahun 97-98. Lalu mohon izin Pak Moderator dibantu share screen. Lalu pada saat itu ada nota kesepahaman antara Indonesia dan IMF yang pada saat itu diwakili oleh Michael Kamdesus yang sebagai Director IMF, dan kemudian Presiden Soeharto mewakili bangsa Indonesia. Salah satu syarat yang ditetapkan IMF untuk membantu keuangan Indonesia adalah harus lahir Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka para tim penggagas dan pencetus Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini kemudian berpacu bersama waktu, dalam waktu 6 bulan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 ini lahir. Tolong moderator halaman kedua. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini lahir, kemudian diundangkan tanggal 20 April tahun 1999. Statusnya adalah Undang-Undang Payung. Biasanya Undang-Undang Payung, undang-undang di bawahnya menginduk kepada Undang-Undang Payung. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Endang, kemudian ada definisi konsumen dan ada definisi pelaku usaha. Tetapi saya mau flashback sedikit sebelum
sesaat Undang-Undang Nomor 8 ini diundangkan, tiba-tiba ada salah satu anggota dewan yang nyeletuk bahwa undang-undang ini tidak hanya berlaku pada barang, tetapi juga berlaku pada jasa. Karena dikejar oleh waktu, konon kabarnya, daripada harus diskusi lagi dan kemudian memakan waktu lagi, sementara kita dibatasi oleh waktu, di injury time diputuskan bahwa setiap kata barang di belakangnya diikuti oleh kata jasa. Karena seperti kita ketahui bersama, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa. Kalau hari ini kita ada sebagai kandidat doktor dan para doktor dan para profesor doktor, itu akibat pekerjaan jasa para ibu guru, para dosen, dan seterusnya. Jadi, di dalam kehidupan kita tidak pernah bisa luput dari barang dan jasa. Berikutnya, ada persoalan baru. Kalimat itu memunculkan persoalan baru. Karena tentu saja yang namanya barang dan jasa itu sangat berbeda. Dan konstruksi hukumnya juga sangat berbeda. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ini proses kelahirannya sangat cepat. Yang proses kelahirannya 5 tahun, 6 tahun aja tidak sempurna, apalagi sebuah undang-undang yang lahir dalam waktu 6 bulan. Tentu kekurangan di sana-sini luar biasa. Contoh, di situ dibunyikan konsumen. Kemudian ada kesamaran di pasal 2 ayat 2. Bunyinya adalah konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan garis miring atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Hati-hati dengan frasa tidak untuk diperdagangkan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Endang tadi. Artinya apa? Bahwa undang-undang perlindungan konsumen ini baru akan punya daya kerja ketika yang komplain, yang merasa dirugikan itu konsumen akhir. Padahal kalau tadi ada warung jalur gaza, belum tentu produksi makanannya lele goreng yang dikasih serundeng tadi diproduksi di situ. Jadi penjual lele goreng itu kategorinya adalah konsumen antara, sementara konsumen akhirnya Ibu Dr. Endang. Jadi tentu saja Ibu Dr. Endang ketika terjadi persoalan dengan produk lele gorengnya tidak bisa komplain kepada produsen antara, harus komplain kepada produsen awal yang membuat, karena ada jalur, ada produsen, ada distributor, ada subdistributor, dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya adalah kenapa saya tertarik sekali dengan anak. Ya tentu saja latar belakangnya saya mengikuti paparan yang disampaikan Bu Dr. Endang. Anak adalah masa depan bangsa, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau anak itu ususnya tertempel pewarna kain, tentu saja cita-cita Indonesia emas akan tidak terwujud karena generasi mudanya terpapar pewarna kain, kira-kira seperti itu.
Lalu sebetulnya isu hukumnya apa di Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak secara tegas disampaikan bahwa apakah itu konsumen antara, apakah itu konsumen akhir, semuanya samar. Kemudian kalau di pasal 8 huruf H disampaikan, pelaku usaha dilarang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Yang dimaksud halal itu seperti apa? Skopnya seperti apa juga tidak pernah dijelaskan. Itulah juga norma samar. Tetapi di pasal 62 dituliskan bahwa pelaku usaha yang tidak mengikuti pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9, 10, 13 ayat 2, 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ini ada persoalan hukum yang sangat mendasar menurut hemat saya. Karena kalau orang dikenain pidana 5 tahun, itu harus langsung ditahan. Jadi ada isu hukum sejauh mana urgensinya primum remedium. Kenapa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menggunakan primum remedium? Bukankah pidana itu harusnya menggunakan ultimum remedium? Itu yang harusnya teman-teman kita semua mempunyai kepedulian untuk mengkaji lebih dalam. Kenapa harus ada primum remedium? Bagaimana kalau ini diterapkan oleh teman-teman APH? Contohnya, ketika kita beli makanan, ada bon, syarat dan ketentuan bon itu selalu letaknya di belakang bon, di belakang harganya, yang tulisannya kecil-kecil dan tidak terbaca. Dan di dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 199 itu gugur demi hukum. Kalau itu yang terjadi, tentu itu akan merusak iklim ekonomi di Indonesia. Jadi saya mau tegaskan bahwa kenapa Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya anak dan pelaku usaha UMKM ini perlu kita kaji untuk dilakukan rekonstruksi karena proses kelahirannya sangat tergesa-gesa. Sehingga sanksi pidana yang ditulis di pasal 62 itu menggunakan asas primum remedium, yang seharusnya pidana itu menggunakan asas ultimum remedium. Berikutnya adalah karena saya ketua sahabat UMKM Tulungagung, saya pengen melindungi anggota saya yang jumlahnya 700 lebih dan juga melindungi konsumen anak terutama, karena anak merupakan masa depan bangsa. Karena waktu sudah habis, maka selanjutnya akan diteruskan pada sesi tanya jawab, dan saya tutup dengan kalimat saya mencontoh dari kemarin saya datang di seminar. Wajah hukum kita tampak melalui aparat yang menegakkannya. Ketulusan, arogansi, kerapuhan, ketegasan, integritas, manipulasi tak bisa diingkari hari ini. Tapi di sudut kerling mata sebagai cerminan nurani, hukum itu punya jiwa. Hukum bukan semata yang tertulis dan dibukukan.
tetapi tentang bagaimana keadilan yang hidup di hati para penegaknya. Semoga kita selalu sehat dan diberkati Tuhan dan berguna buat pembaruan hukum di Indonesia di masa depan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.